sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Para sedulur, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak panjenengan menenangkan pikiran dan membuka batin. Karena pembahasan ini bukan sekadar cerita, melainkan warisan pengetahuan Primbon Jawa yang telah diturunkan dari leluhur kita sejak ratusan tahun lalu. Pernahkah Anda merasa hidup ini aneh? Kadang rezeki seperti menempel, namun di waktu lain, sekeras apapun usaha dilakukan, uang terasa menjauh tanpa alasan yang jelas. Jika Anda lahir dengan weton pahing, maka Primbon Jawa mengatakan, ini bukan kesialan, melainkan tanda bahwa energi besar sedang tersembunyi di dalam diri Anda. Weton pahing adalah gabungan dari hari dan pasaran yang berunsur panas, keras, dan kuat. Dalam hitungan Jawa, pahing bukan weton biasa. Ia memiliki daya dorong nasib yang besar, namun juga ujian hidup yang tidak ringan. Primbon menyebutkan, pahing iku abot nasibe, nanging gede kamulyane. Artinya, orang pahing sering memikul hidup yang berat, namun di balik itu tersimpan kemuliaan dan kekayaan besar. Masalahnya, banyak orang pahing tidak menyadari potensi ini. Mereka menjalani hidup seperti orang lain, bekerja keras tanpa arah, bahkan sering merasa hidupnya lebih berat dibandingkan orang di sekitarnya. Padahal menurut Primbon, rezeki weton pahing tidak akan datang lewat jalan biasa. Orang pahing sering mengalami hidup keras sejak muda, banyak mengalah dan berkorban. Rezeki seperti tertahan di awal, sering dimanfaatkan orang lain. Semua ini bukan hukuman, melainkan proses pembentukan batin. Ibarat besi, orang pahing dipanaskan, dipukul, dan ditempa, agar kelak menjadi senjata bernilai tinggi. Sayangnya, karena tidak paham ilmunya, banyak orang pahing lelah sebelum pintu rezekinya terbuka. Primbon Jawa dengan tegas mengatakan, sapa ngerti lawange rezeki, ora bakal kesasar dalane. Artinya, siapa yang tahu pintu rezekinya, tidak akan tersesat dalam hidup. Dan disinilah letak masalah utama weton pahing, bukan karena kurang pintar, bukan karena malas, tetapi karena tidak tahu pintu rezeki mana yang seharusnya dibuka. Energi pahing bukan energi pemburu, melainkan energi penarik, semakin dipaksa, semakin menjauh. Namun jika diarahkan dengan benar, rezeki justru datang sendiri tanpa diminta. Maka pada video ini, kita tidak akan membahas omong kosong. Kita akan membuka 5 pintu rezeki weton pahing yang jarang disadari, bahkan oleh orang pahing itu sendiri. Jika Anda merasa hidup Anda berat tapi tidak hancur, ujian datang tapi Anda tetap bertahan, rezeki seperti menunggu waktu, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Bisa jadi, ini adalah tanda awal bahwa pintu rezeki Anda mulai bergerak. Dan pada bab selanjutnya, kita akan membuka pintu pertama. Pintu yang membuat uang datang lewat manusia, tanpa Anda harus memohon atau mengejar. Para sedulur, setelah kita memahami energi besar yang tersembunyi dalam weton pahing, saatnya membuka pintu pertama rezeki, daya tarik alami, atau sering disebut magnet manusia. Orang pahing, meski sering terlihat biasa saja, sesungguhnya memiliki auranya sendiri. Satu kekuatan yang diam-diam mampu menarik orang lain, peluang, dan bahkan rezeki, tanpa harus memohon atau memaksa. Primbon Jawa menegaskan, pahing kuat pangari bawane, disenengi wong tanpa disun. Artinya, pahing disukai dan dipercaya orang lain secara alami. Ini adalah energi yang jarang disadari oleh pemiliknya sendiri. Banyak pahing mengira kesuksesan orang lain datang karena kerja keras, padahal mereka juga memiliki aura magnetik yang sama, hanya saja belum diarahkan dengan benar. Daya tarik alami ini terlihat dalam berbagai bentuk. Orang mencari nasihatnya, padahal ia tidak pernah memaksa bicara. Kesempatan bisnis muncul tiba-tiba, dari orang yang percaya kepadanya tanpa diminta. Pekerjaan atau posisi penting ditawarkan begitu saja, karena reputasinya diam-diam sudah dikenal baik. Yang perlu diingat, sedulur, magnet ini bukan untuk dimanfaatkan secara serakah. Primbon mengingatkan, sapa sing nyalah ke daya tarik, rezeki bakal melayu. Artinya,
Jika orang Pahing menggunakan daya tarik ini untuk tipu daya, sombong, atau menyakiti orang lain, rezeki yang seharusnya datang justru akan menjauh. Namun, jika digunakan dengan niat baik dan rendah hati, pintu rezeki pertama ini bisa membuat uang datang sendiri. Orang Pahing hanya perlu menjaga sikap dan kejujuran, serta merawat hubungan dengan orang di sekitarnya. Contoh nyata, seorang Pahing tiba-tiba mendapat klien besar, padahal belum memasang iklan. Teman lama menghubungi untuk proyek menguntungkan, tanpa diminta. Kesempatan karir datang dari rekomendasi orang yang melihat kualitas asli Pahing. Daya tarik alami ini juga sering muncul di saat krisis. Saat orang lain merasa jalan buntu, orang Pahing mampu menemukan pintu tak terlihat. Primbon menyebut ini magnet untuk peluang yang tersembunyi. Namun untuk memaksimalkan pintu pertama ini, orang Pahing harus memahami beberapa prinsip penting. Jangan sombong atau memaksakan diri. Selalu bersikap jujur dan rendah hati. Jaga komunikasi dan silaturahmi, karena rezeki sering datang lewat manusia lain. Terus mengasah kemampuan diri, sehingga daya tarik ini tidak sia-sia. Jika orang Pahing memahami prinsip ini, Primbon mengatakan bahwa rezeki akan datang seperti magnet menarik besi. Tanpa dikejar, tanpa dipaksa, uang dan peluang akan datang sendiri. Inilah keistimewaan pintu rezeki pertama. Anda tidak perlu berteriak untuk dunia mendengar, cukup biarkan aura Anda bersinar, dan dunia akan membuka jalannya sendiri. Dan ingat, sedulur, ini baru pintu pertama dari 5 pintu rezeki. Masih ada 4 pintu lagi yang akan membuka jalan kekayaan sejati bagi orang Pahing. Para sedulur, setelah kita membuka pintu pertama, daya tarik alami, kini saatnya menyingkap pintu kedua rezeki weton Pahing, yaitu kesabaran yang panjang dan tidak tergoyahkan. Orang Pahing sering terlihat tenang, bahkan ketika hidup menghadapi badai. Mereka bukan tipe yang mudah marah atau putus asa, meski ujian terus berdatangan, Primbon Jawa menyebut. Rezekine Pahing ora cepat, nanging ora bakal entek. Artinya, rezeki orang Pahing tidak datang secara instan, tetapi ketika waktunya tiba, akan datang dalam jumlah yang langgeng dan besar. Kesabaran ini bukan sekadar menunggu, melainkan menjadi pondasi batin. Setiap pengalaman pahit, setiap pengorbanan, setiap ujian yang dilewati, semuanya membangun magnet spiritual yang menarik rezeki. Dalam banyak kasus, orang Pahing baru merasakan puncak keberhasilan di usia 30-an atau 40-an, setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menahan godaan untuk menyerah. Banyak Pahing tidak menyadari bahwa kesabaran adalah modal utama kekayaan mereka. Mereka sering merasa bahwa hidupnya berat dan lambat, padahal itu adalah proses menyaring emas dari pasir. Primbon menjelaskan, kesabaran Pahing membuka rezeki dalam bentuk kesempatan karir atau bisnis yang stabil, bukan sekadar rezeki instan. Pendapatan berulang atau langgeng, yang sering tidak terlihat di awal. Jaringan dan hubungan yang matang, karena orang lain menghargai ketekunan dan konsistensi. Pahing yang sabar tidak akan mudah tergoda oleh jalan pintas atau tipu daya cepat. Justru karena kesabaran ini, mereka sering dihargai lebih tinggi, diberi posisi strategis, dan dipercaya memegang tanggung jawab besar. Primbon menegaskan, sapa sabar, rezeki bakal nyusul dewe. Contoh nyata, seorang Pahing yang bertahun-tahun bekerja di usaha kecil, tiba-tiba dipercaya menjadi pemimpin cabang penting. Pahing yang menunda kesenangan pribadi dan menabung dengan tekun, akhirnya mendapatkan peluang investasi besar yang tidak pernah disangka. Pahing yang sabar menghadapi konflik dan tetap menjaga integritas, mendapatkan reputasi dan proyek besar dari klien tak terduga. Kesabaran ini juga membuka rezeki yang tersembunyi, sering muncul dalam bentuk warisan keluarga, bonus atau penghargaan dari atasan, peluang usaha yang datang dari teman atau rekan lama, peluang rezeki dari jalur spiritual atau doa. Namun ada catatan penting, kesabaran saja tidak cukup jika tidak disertai kebijaksanaan. Orang Pahing harus tetap aktif bergerak, bukan hanya menunggu. Kesabaran bukan stagnasi, tapi menyaring waktu sambil tetap melangkah dengan arah yang benar. Jika pintu pertama, daya tarik alami, adalah magnet,
maka pintu kedua adalah filter yang menyaring energi menjadi kekayaan nyata. Tanpa kesabaran, magnet bisa sia-sia, peluang lewat begitu saja. Tanpa kesabaran, rezeki instan bisa cepat habis atau hilang karena kurang bijak. Jadi, sedulur, jika Anda pahing dan merasa rezeki datang lambat, ingatlah bahwa kesabaran panjang adalah modal spiritual dan material yang luar biasa. Setiap ujian yang Anda lalui hari ini adalah tabungan untuk kekayaan masa depan. Inilah pintu kedua, kesabaran yang tidak tergoyahkan adalah kunci agar rezeki datang sendiri, tanpa perlu dikejar. Para sedulur, setelah kita memahami magnet manusia dan kesabaran panjang, saatnya membuka pintu ketiga rezeki weton pahing, yang paling misterius dan sering disalahpahami, rezeki dari penderitaan masa lalu. Primbon Jawa mengajarkan bahwa hidup pahing sering dihiasi ujian dan cobaan sejak dini. Banyak pahing yang lahir ke dunia dengan beban keluarga atau lingkungan, harus cepat dewasa, mengalah, dan memikul tanggung jawab yang bukan miliknya. Bagi sebagian orang, ini tampak sulit dan menyiksa, tapi bagi pahing yang memahami ilmu primbon, semua penderitaan itu adalah benih rezeki yang akan tumbuh. Primbon menegaskan, Seng nandur lara, bakal ngunduh sugih. Artinya, siapa yang menanam penderitaan, kelak akan memanen kekayaan. Penderitaan masa lalu bukan sekadar kesedihan, tetapi proses spiritual dan mental yang membentuk energi magnetik. Setiap air mata, pengorbanan, dan kesabaran di masa sulit, secara halus menyiapkan jalan rezeki yang tersembunyi. Banyak pahing tidak menyadari bahwa saat mereka merasa lelah, tersakiti, atau tersingkir, itulah momen alam semesta menyusun skenario rezeki mereka. Rezeki pahing tidak muncul dari udara kosong, melainkan dari proses hidup yang berat, yang kemudian berubah menjadi peluang, keberuntungan, dan keberkahan. Contohnya, seorang pahing yang sejak muda membantu keluarga, tiba-tiba mendapat warisan atau peluang bisnis dari relasi lama. Pahing yang dulu sering dipandang sebelah mata, akhirnya dipercaya memimpin proyek besar atau menjadi penentu keputusan penting. Pahing yang sabar menghadapi berbagai kesulitan hidup, mendapat kesempatan investasi atau keuntungan finansial yang datang secara tak terduga. Inilah rahasia pintu ketiga. Penderitaan masa lalu adalah modal spiritual dan magnet rezeki yang tak kasat mata. Orang pahing yang mengerti ini akan merasa bahwa setiap ujian, luka, dan kesulitan bukan hukuman, tetapi persiapan untuk rezeki besar di masa depan. Namun ada aturan penting menurut primbon. Jangan menyimpan dendam. Energi negatif bisa menutup pintu rezeki. Gunakan pengalaman untuk membangun diri, bukan untuk mengutuk orang lain. Tetap rendah hati dan bersyukur, karena kesombongan bisa menghilangkan hasil dari penderitaan masa lalu. Jika sedulur pahing mampu memahami ini, primbon mengatakan bahwa rezeki akan muncul dalam bentuk yang tidak diduga-duga. Tawaran kerja besar dari orang yang dulu dianggap musuh. Peluang bisnis dari pengalaman pahit masa lalu. Koneksi penting yang hanya bisa dijangkau setelah melalui proses panjang. Dengan kata lain, penderitaan yang dialami pahing bukan untuk disesali, melainkan jalan menuju kekayaan, keberkahan, dan kebahagiaan. Inilah kunci pintu ketiga. Setiap luka, ujian, dan masa sulit adalah investasi batin yang siap panen di masa depan. Bagi pahing yang bijak, rezeki datang sendiri, tanpa harus dikejar, karena alam semesta sudah menyiapkannya sejak lama. Para sedulur, sampai di sini kita telah membuka 3 pintu rezeki weton pahing. Daya tarik alami, kesabaran panjang, rezeki dari penderitaan masa lalu. Kini saatnya membuka pintu keempat yang paling menentukan dan sering dilupakan oleh banyak orang, doa dan restu orang tua. Dalam primbon Jawa, orang pahing sangat sensitif terhadap energi spiritual yang berasal dari orang tua, terutama ibu. Doa mereka adalah magnet tak terlihat yang bisa membuka pintu rezeki yang tampak mustahil. Sebaliknya, jika hubungan dengan orang tua terputus, penuh pertengkaran, atau tidak harmonis, rezeki akan terasa tertahan dan sulit datang. Primbon menegaskan, pahing uripe gumantung restu. Artinya, hidup dan rezeki orang pahing bergantung pada restu orang tua. Pintu keempat ini muncul dalam bentuk kesempatan finansial yang datang tiba-tiba dari sumber tak terduga.
Keberuntungan yang melintasi jalur spiritual, misalnya proyek besar atau peluang bisnis yang muncul setelah doa dan bakti kepada orang tua. Perlindungan dari kerugian atau kegagalan yang mungkin menimpa orang lain. Orang Pahing yang meremehkan restu orang tua biasanya mengalami rezeki tertunda atau tidak maksimal. Jalan hidup terasa berat meski bekerja keras. Kesulitan dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Namun bagi orang Pahing yang menjaga doa dan bakti, Primbon menunjukkan hasil yang luar biasa. Rezeki datang dengan mudah, tanpa harus dikejar. Energi spiritual membuka peluang bisnis, karir, dan kehidupan rumah tangga. Orang-orang di sekitar lebih mudah membantu atau mendukungnya. Beberapa prinsip penting untuk membuka pintu keempat. Berbakti kepada orang tua, menjaga sikap, menghormati keputusan mereka, dan membantu mereka dengan tulus. Doa rutin untuk orang tua, tidak hanya mendoakan kesehatan mereka, tetapi juga mendoakan kebahagiaan dan keberkahan. Memperbaiki hubungan yang retak. Segala pertengkaran atau kesalahpahaman harus diselesaikan agar energi positif kembali mengalir. Tidak menyombongkan diri. Kesombongan atau keangkuhan bisa menutup energi restu yang seharusnya menjadi magnet rezeki. Primbon menekankan bahwa bagi orang Pahing, rezeki yang datang dari doa dan restu orang tua sering lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan usaha fisik. Energi ini bekerja secara halus dan tak kasat mata, tetapi hasilnya nyata. Tawaran proyek penting. Kepercayaan dari orang berpengaruh. Peluang usaha dan karir yang muncul di saat yang tepat. Sedulur, inilah rahasia. Pintu keempat adalah energi yang menghubungkan dunia manusia dan dunia spiritual. Jika pintu ini terbuka, rezeki datang tanpa perlu dikejar dan semua usaha yang kita lakukan akan terakumulasi menjadi hasil maksimal. Dengan kombinasi keempat pintu rezeki, daya tarik alami, kesabaran panjang, penderitaan masa lalu, doa dan restu orang tua. Orang Pahing akan memiliki energi lengkap untuk menarik kekayaan, peluang, dan keberkahan secara alami. Para sedulur, sampai di sini kita telah membuka 4 pintu rezeki weton Pahing. Daya tarik alami, kesabaran panjang, rezeki dari penderitaan masa lalu, doa dan restu orang tua. Kini saatnya membuka pintu kelima, yang sering menjadi kunci paling menentukan waktu yang tepat. Uang datang sendiri. Orang Pahing memiliki energi penarik rezeki yang unik, namun berbeda dengan weton lain. Pahing tidak bisa memaksa rezeki datang, semakin dipaksa, semakin menjauh. Primbon Jawa menekankan. Yen wayahe tekan, rezeki bakal nemoni awake dewe. Artinya, ketika waktu yang ditentukan oleh alam semesta tiba, rezeki akan menemui orang Pahing sendiri, tanpa usaha berlebihan. Pintu kelima ini terkait dengan keselarasan antara usaha, doa, dan waktu. Banyak orang Pahing gagal memanfaatkannya karena terlalu gelisah, ingin cepat kaya, dan terburu-buru. Padahal, rezeki Pahing sering datang secara tiba-tiba dan luar biasa, namun hanya ketika alam semesta menilai waktunya tepat. Primbon mengajarkan beberapa prinsip penting agar pintu kelima ini terbuka. Sabar menunggu hasil. Jangan tergoda jalan pintas yang merusak energi. Terus berusaha tanpa putus asa. Gerak dan niat bersih tetap penting, meski hasil belum terlihat. Tetap menjaga energi positif. Emosi negatif dan iri hati bisa menunda rezeki. Selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Rasa syukur mempercepat energi rezeki untuk datang. Orang Pahing yang memahami ini sering mengalami fenomena luar biasa. Tawaran kerja atau bisnis muncul di saat mereka paling tenang. Peluang investasi atau keuntungan datang dari arah yang tak disangka. Proyek besar atau hadiah tak terduga hadir ketika tidak mengharap. Inilah rahasia kekayaan Pahing, tidak mengejar, namun tetap siap menerima. Setiap langkah yang dilakukan dengan niat bersih, setiap doa yang tulus dan setiap kesabaran yang dijaga, akan bertemu dengan waktu yang tepat. Sehingga uang datang sendiri, tanpa dipaksa. Pintu kelima ini adalah penyempurna dari 4 pintu sebelumnya. Daya tarik alami membawa peluang ke arah Pahing. Kesabaran panjang menahan energi agar matang. Penderitaan masa lalu menjadi modal spiritual,
doa dan restu orang tua membuka aliran keberkahan, dan waktu yang tepat mengubah semua energi tersebut menjadi rezeki nyata. Sedulur, jika semua pintu terbuka, orang Pahing akan mengalami lonjakan rezeki yang stabil dan berkah, yang membuat hidupnya terasa lebih ringan, meski usaha fisik tidak terlalu terlihat. Primbon mengingatkan, "Sapa ngerti lawang kabeh, bakal sugih ora dikira-kira." Artinya, siapa yang memahami kelima pintu rezeki, akan meraih kekayaan dengan cara yang jarang disadari orang lain. Dan sekarang, sedulur, Anda telah mengetahui rahasia kelima pintu. Inilah saatnya untuk menerapkan ilmu ini dalam hidup sehari-hari. Ingat, rezeki Pahing datang sendiri jika kita memahami energi, kesabaran, doa, dan waktu. Jika Anda weton Pahing dan merasakan tanda-tanda ini, tuliskan Pahing di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena satu video ini bisa menjadi pembuka pintu rezeki Anda.